Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua? Sehat. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh KM. Silakan KM dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Sudah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan diawali dengan doa hari ini, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, kita diberikan kesehatan dan keberhasilan kita dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, untuk memberikan semangat pada hari ini, Bapak akan memimpin yel-yel. Silakan berdiri dulu biar semangat dulu. Silakan. Nah, Bapak akan lihat semangat kalian untuk belajar hari ini seberapa. Dilihat dari suaranya. Siap ya? Semangat pagi. Pagi. Siapa kita? Semangat satu bisa. Kabar kita hari ini. Luar biasa sehat sukses. SMK. Bisa. SMK. Hebat. Banten. Luar biasa. SMK Negeri 1 Cilegon Digital. Disiplin giat tampil tertawa. Tepuk tangan luar biasa. Hari ini siapa yang tidak hadir nak untuk pembelajaran hari ini? Alhamdulillah di semua Pak. Hadir semua? Baik, anak-anak ada yang masih ingat tentang kesepakatan kelas kita? Silakan, Ri. Yang pertama itu ada 3D, Ya. yaitu duduk, diam, dan nyata. Yang kedua itu tidak boleh bermain HP selama proses pembelajaran dan harus dimasukkan ke dalam tas. Yang ketiga, kelas dalam keadaan bersih dan diri dalam keadaan rapi. Nah, coba lihat di bawahnya, bersih nggak tuh? Bersih ya. Dirinya coba, lihat berdiri, rapi nggak? Coba lihat. Nih dilihat dulu, rapikan dulu yang belum rapi. Ya, kesepakatan kelas ini kita buat kan ya antara Bapak dan kalian ya, memberikan kesepakatan sehingga pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar. Ada yang masih ingat ya materi kita minggu lalu ya terkait pengertian teks anekdot. Ada yang tahu pengertian teks anekdot itu apa? Oh, Selarik. Pengertian teks anekdot itu teks yang berupa sindiran yang dibalut dengan komedi. Dibalut dengan yang lucu, lalu dibalut dengan sindiran dan komedi. Ada lagi selain Arik? Saya Pak, Selain cara? cerita pendek yang dikemas secara menarik. Serta pendek yang dikemas secara menarik. Ada lagi? Ditambahkan? Ada lagi? Tidak ada. Dan kemarin kita sudah anak-anak ya mempelajari tentang pengertiannya, ciri-cirinya, ya, ciri-ciri dari teks, anekdot, dan kemarin kita sempat membentuk kelompok sesuai minat dan bakat kalian, ya. Jadi sebelum kegiatan hari ini yaitu menganalisis struktur teks anekdot, kita membentuk kelompok, ya, yaitu sesuai minat dan bakatnya. Dan kemarin kelompoknya sudah di-share ya di grup WA. Baik anak-anak, yang Bapak banggakan, nanti Bapak akan tayangkan ini sebuah video motivasi. Mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran bagi kita semua dan Bapak nanti meminta kepada kalian setelah menonton dan menyimak video itu, Bapak minta tanggapannya. Ya. Dan apa kaitannya video ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Bisa? Bisa kan? Nah, oke. Kalau bisa, kita tonton. Ya, tadi kita
menonton dan menyimak video motivasi ya. Mudah-mudahan video motivasi ini bisa memberikan pelajaran baik ya. Ada tanggapan terkait video ini? Wah, baik. Siapa dulu nih? Oh, silakan. Aisyah. Jadi di video itu kayak ditayangin buat kita tuh jadi acuan diri kita sendiri supaya kita tuh selalu kerja keras, tidak mengeluh, selalu berpikir positif walaupun orang lain tuh mandang kita cuma sebelah mata. Oh, mantap. Tepuk tangan untuk Aisyah. Silakan. Selanjutnya tadi siapa tadi? Dela. Silakan Dela. Jadi di dalam video itu menayangkan seorang laki-laki Seorang laki-laki ya. yang berbuat Kebaikan ya. kepada makhluk hidup sehingga kebaikannya bermanfaat untuk orang lain dan kita. Oh, tepuk tangan untuk Dela. Ah. Mantap. Apa sih capaian pembelajaran kita hari ini? Lah, Capaian pembelajaran, peserta didik menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati, atau pendapat pro atau kontra dari teks visual dan audio visual secara kreatif. oke, mantap. Tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran setelah membaca teks anekdot, peserta didik mampu menganalisis struktur teks anekdot dengan tepat. Nah, itu capaiannya, tujuannya. Kira-kira pelajaran hari ini ada manfaatnya tidak ya? Ada nggak? Ada yang bisa menyebut apa manfaatnya? Oh, silakan. Peserta didik mampu menganalisis struktur teks anekdot. Ya, betul sekali. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sudah tercantum setelah membaca teks anekdot, peserta didik mampu menganalisis struktur teks anekdot. Manfaatnya adalah peserta didik mampu menganalisis struktur teks anekdot dengan tepat. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kalian menganalisis struktur teks setelah kalian membaca teks anekdot. Ya. Kemarin ya melalui grup WA Bapak sudah bagikan beberapa materi ya terkait minat bakat kalian, yaitu ada yang audio, ada yang audio visual, ada yang menggunakan komik, ada yang infografik, ada yang teks tabel. Nanti pada saat Bapak bilang pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi itu tepuknya berapa? 3. Ya, kalau siang tepuknya 2, kalau malam tidak tepuk. Bapak ulang lagi. Pagi berapa tepuknya? 3. Siang berapa? 2. Kalau malam? Tidak tepuk, tapi tangannya begini. Siap ya? Pagi. Siang. Sore. Bingung ya. Baik. Malam. Wah, dia udah begini. Siap. Pagi. Siang. Malam. Yusuf udah mulai bingung sih. Oke, siap ya. Ini kalau di lapangan bisa nih yang ini maju ya. Pagi, siang, malam. Nah, pagi, siang, malam, malam. Oke, tepuk tangan dulu. Sebelum kita masuk ke materi kita, ada 2 pertanyaan pemantik ya yang Bapak buat melalui buku Bahasa Indonesia. Ada 2 pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis? Saya Pak, Siap, silakan Nak. berpikir kritis merupakan berpikir secara logis dan sistematis dalam membuat keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Ada lagi? Apa sih yang berpikir kritis itu? Ada lagi. Yang kedua, bagaimana memilih sumber yang dapat dipercaya dalam menyampaikan kritikan? Ada yang bisa jawab? Ya Pak, Nah, silakan Isma. memeriksa apakah sumber tersebut dikenal karena memberikan informasi yang objektif dan akurat, memastikan sumber didukung oleh fakta yang dapat diverifikasi dan bukti yang jelas. Oke, tepuk tangan untuk 2 anak tadi. Mantap. Nah, itu adalah pertanyaan awal ya untuk memberikan semangat kita dalam pembelajaran kita. Sekarang Bapak akan menayangkan ya sebuah video terkait tentang lawakan tunggal yang kemarin kita ini, yaitu tentang stand up komedi. Nanti tolong kalian tonton dan simak, lalu kalian boleh membuat pertanyaan ya terkait tentang video ini, dan nanti Bapak minta kalian yang menjawab pertanyaan teman tadi. Sudah siap?
Nah, siap ya. Kita langsung saja sambut penampilan dari ini dia, Abdul. Dari tayangan yang kalian tonton tadi sebagai awalan pembelajaran kita, kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait ini? Ada yang ditanyakan? Oh, siapa dulu nih? Oh, silakan. Apa tayangan tersebut termasuk contoh teks anekdot yang dipraktikkan? Apakah tayangan tersebut termasuk teks anekdot? Ada yang jawab? Silakan. Iya Pak, tayangan tadi itu punya ciri teks anekdot. Iya, ciri-cirinya tuh lucu, punya kritikan, sama punya struktur. Punya struktur, mantap. Tepuk tangan untuk. Ada lagi? Ada lagi? Silakan, Pak. Bukan dalam teks anekdot itu boleh memberikan kritikan. Apakah di dalam teks anekdot tuh boleh memberikan kritikan kasar? Boleh tidak ya? Ini jawab? Oh, silakan. Kalau kasar kita hindari, kita buat kritikan yang lucu agar orang lain tidak sakit hati. Ya, betul ya. Tepuk tangan dong untuk biar semangat. Baik, betul. Di dalam teks anekdot itu kita hindarilah kalau kita ingin memberikan kritikan yang sangat kasar sekali. Teks anekdot dibuat untuk memberikan kritikan tapi dibalut dengan kelucuan. Sehingga orang yang kita kritik tidak merasa dikritik. Sehingga lucu, tapi di dalam kelucuannya itu memiliki apa? Kritikan. Apa bedanya teks anekdot yang lucu dengan film-film yang lucu? Seperti film Dono Kasino yang Limpah. Apa bedanya? Kira-kira? Apa bedanya? Kalau film yang lucu biasa tidak memiliki apa? Makna yang tersirat, kritikan. Kalau teks anekdot memiliki makna yang tersirat dan kritikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Mantap. Baik anak-anak. Selanjutnya Bapak akan memberikan materi terkait tentang menganalisis struktur teks anekdot. Ini yaitu menganalisis struktur teks anekdot. Ini satuannya dan ini capaian tadi sudah kita sebutkan. Dan ini materi yang pertama adalah kita ambil lagi pengertian anekdot. Tadi sudah disebutkan teks anekdot itu apa. Anekdot adalah sebuah cerita lucu sekaligus mengandung kritik atas fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi cerita lucu sekaligus mengandung kritikan dan terkait juga mengandung makna tersirat. Ya. Lalu kemarin itu ada berapa kelompok? 7 kelompok ya. Apa saja kemarin itu ada audio. Coba kelompok 1 mana? Nah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Nah, alhamdulillah ya bisa hadir. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Duduknya silakan berpisah dan membentuk kelompok. Yuk, Bapak berikan waktu 3 menit. Sudah bawa peralatan yang sudah ditentukan kemarin? Yang audio bawa headsetnya? Coba, wah mantap. Yang audio visual mana? Bawa laptopnya. Yang infografik bawa laptop untuk mendesain dan lain-lain. Yang ini apa? Tabel ini kartonnya ya. Nih, yang kemarin kelompoknya siapa? Kelompoknya ini dan kelompoknya Zikri. Nih, silakan. Ya. Baik anak-anak. Ini di tangan Bapak ada LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti ini tugas kalian ada di sini. Nah, setelah kalian mendapatkan, silakan kalian mencari konten, ya, mencari referensi pembelajaran. Ya, boleh silakan buka HP, kalian cari referensi dan Bapak kemarin sudah mengirimkan ya konten pembelajaran di WhatsApp, grup WhatsApp ya. Silakan dibuka. Silakan ya, silakan dipelajari itu. Nah, ini silakan ini kelompok bagikan apa ya. Ini kalau struktur membuatnya seperti ini ya, tinggal ini nanti dibuat, digambar, lalu di orientasi mana, komunikasi mana, evaluasi mana. Kalau bisa Teks ininya ditulis lagi nggak di kartonnya? boleh, kalau mau ditulis lagi nggak apa-apa. Jadi berdiri modelnya ya, berdiri.
Ya, gitu. Boleh misalkan ini teks anekdotnya, tulis ini baru analisis. Oke, sip. Bagaimana Zikri? Aman? Langsung bikin tabel ini, Pak. Ya, PC ya, nak. Geser nak dulu. Mana? Ya, betul. Nah, boleh nanti berbagian separuh ini tulis struktur teks anekdot dulu, ya kan? Baru sih analisisnya tabelnya. Oke, yang lain siap-siap. Yang lain siap-siap, kita akan melakukan presentasi. Setiap kelompok melakukan presentasi atau pemaparan secara bergiliran. Baik. Untuk menentukan siapa dulu, silakan ketua kelompoknya maju. Bapak jadi wasit. Abdul. Pertama ini ya, kedua, ayo lanjut. Setiap kelompok yang tampil, Bapak minta kelompok yang tidak tampil memperhatikan dan catat ya terkait penampilan yang ada di depan teman-temanmu itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis teks anekdot. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanjaya. Nama saya Muhammad Sanjaya Fakih. Saya Saka Ditya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis teks anekdot. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 pada kotakan Dimona. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teks anekdot melalui audio visual. Teks anekdot melalui audio. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teks anekdot. Selamat mendengarkan. Berikutnya, simak bagaimana cara menganalisis teks anekdot. Cerita yang berjudul Sombong. Untuk yang warna oranye ini termasuk orientasi karena menceritakan atau sebagai pengantar ada tokohnya, yaitu tukang perahu dan ahli bahasa. Selanjutnya, yang berwarna merah di sini adalah komplikasi, di mana suatu konflik atau masalah pada tokoh. Yang berwarna hijau adalah evaluasi karena termasuk bagian penutup yang berisi amanat atau kritik. Baiklah, jadi kita di sini ingin menganalisis teks anekdot yang berjudul kursi. Di suatu siang, ada dua bocah yang sedang bercanda di bawah pohon rindang, Edward dan Anton. Edward, Anton, kita main tebak-tebakan yuk, kursi apa yang membuat orang lupa ingatan? Kursi goyang. Orang yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan terkejam tertidur. Ini bocah. Hahaha, lucu tapi jawabanmu salah. Kursi apa dong? Jawabannya adalah kursi jabatan. Loh, kok begitu? Jelaslah. Coba kamu ingat, sebelum duduk di kursi jabatan, banyak calon berjanji macam-macam. Tetapi setelah duduk di kursi jabatan, mereka lupa ingatan soal janji-janjinya.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan teks anekdot berbentuk komik. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Siva Chandra. Saya Nurul Fadila Lini. Dan ini hasil kerja kami. Selamat menyaksikan. Kamu jadi situ. Nah, yang pertama itu ada orientasi. Orientasi yang bisa kita ambil dari teks yang kita kerjakan adalah suatu hari ada anak-anak SMA yang sedang berkumpul di depan warung sekolah. Mereka hendak mencoba-coba untuk merokok. Nah, kemudian ada komplikasi yang berisi dua bola rokok, tapi nggak ada koreknya. Ya ada korek, ada asap nggak? Nah, yang terakhir ada evaluasi yang berisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Kamalana. Ini adalah hasil analisis struktur teks anekdot yang berjudul berusukan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Evaluasi adalah berupa komentar terhadap isi atau pesan yang diceritakan. Bagian reaksi sering disebut sebagai koda yang bersifat pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Saya Anissa Nur Ramadhani dan rekan saya Bunga Mustartiro. Dan ini adalah hasil analisis struktur teks anekdot kami yang berjudul Pejabat Mancing Ikan. Yang pertama, ada orientasi. Di tengah senja, seorang pejabat korup memancing di sungai. Dua, ada komplikasi. Saking asiknya memancing, si pejabat tidak sadar. Air sungainya meluap, banjir. Si pejabat hanyut dan tidak sadarkan diri. Begitu bangun, dia sudah berada di rumah warga. Betapa beruntungnya dia karena ada orang yang menyelamatkannya. Merasa utang budi, si pejabat ingin berterima kasih kepadanya. Warga yang telah menolongnya, "Kamu tahu tidak saya siapa?" tanya pejabat ke lelaki di sana. Tidak, tetapi wajah Bapak sepertinya tidak asing. Si lelaki berusaha mengingat, memangnya Bapak siapa? Aku ini pejabat negara. Si laki-laki akhirnya ingat, orang ini pernah ia tonton di salah satu acara televisi. Yang ketiga, ada evaluasi karena sudah menolongku. Baik, tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Baik. Anak-anak, tadi kalian sudah melihat ya penampilan setiap kelompok. Bapak dengan jempuan luar biasa kreatifnya. Tadi sudah menulis? Baik, silakan siapkan stikernya. Untuk kelompok 1, silakan tempelkan. Ayo apresiasinya, silakan. Langsung aja kelompok 2. Ayo, untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3. Oke, baik, Bapak sedikit melihat. Untuk kelompok 2, komiknya bagus, namun bacanya terlalu cepat. Untuk kelompok 1, bagus cara penyampaiannya, mudah dipahami. Kelompok 5, sangat paham. Kelompok 6, suaranya
Kurang power. Suaranya terlalu kecil. Kelompok. Baik, anak-anak, bagaimana rasanya? Ya, tenang ya. Baik, anak-anak, setelah kita tadi melakukan pembelajaran menganalisis struktur teks anekdot, lalu kalian berdiskusi, lalu kalian mempresentasikan. Kira-kira nih Bapak tanya, bagaimana perasaan belajar hari ini? Hah? Happy, senang. Coba Zahra bagaimana? Senang? Tenang ya. Baik. Alhamdulillah. Yang kedua, adakah kesulitan? Hah? Tidak ada kesulitan dalam menganalisis? Tidak ada. Syukur ya. Berarti semuanya lancar ya, tidak ada kesulitan. Walaupun tadi kelompok berapa yang cepet. 7 dan 3, tapi luar biasa dengan kerja keras dari kelompok dan kerja bersama, lalu bisa menyelesaikan. Lalu kira-kira ini apa sih caranya kalian untuk menganalisis satu anak? Cara menganalisis tadi seperti apa? Menganalisis tadi sehingga kamu mendapatkan komik itu. Jadi kalau mau menganalisis itu, dibagi-bagi gitu Pak. Ada yang kan kelihatan kan kalau sumber masalah itu pasti paling bawah. Iya. Komplikasi. Komplikasi. Karena yang kedua itu kayak untuk kedepannya lagi kan, kalau evaluasi itu kayak gitu, orientasi itu pasti pengalaman pertama atau yang sumber utama yang dibicarakan itu kan di orientasi. Iya. Bagus, tepuk tangan loh untuk semuanya. Aduh. Kira-kira ada saran nggak buat pembelajaran kita ke depan ini? Okta, mana Okta? Ah. Mikir kedepannya lebih kerja dari itu ya. Jadinya harus lebih fokus lagi belajar lagi. Tanggapan dari kalian, misalnya apa sih yang perlu lebih bagus lagi? Dalam apanya tuh kira-kira? Boleh, yang lain boleh memberikan tanggapan, saran, boleh. Anissa, untuk pembelajaran kita, saran kita, ya diskusinya, oke. Waktunya harus lebih berpanjang gitu Pak ya, 1 jam gitu. biar bisa kita berpikir panjang. Baik, sekali lagi tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, alhamdulillah ya, tadi kita tahap demi tahap sudah terselesaikan ya. Tadi dimulai dari awalan hingga tadi kita mempresentasikan luar biasa. Bapak tepuk salut pokoknya. Ya, baik untuk materi kita ya minggu depan atau pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas tentang menganalisis struktur atau menganalisis kebahasaan. Hari ini kita belajar menganalisis struktur, maka minggu depan atau pertemuan kita yang akan datang kita akan menganalisis unsur kebahasaan dari teks anekdot. Silakan KKM dipimpin doa. Setelah berdoa baru dibereskan kembali. Siap. Sudah selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan terima kasih. Sekali lagi, semangat pagi. Siapa kita? Kabar kita hari ini. Luar biasa. SMK. Banten. SMK Negeri 1 Cilegon. Di kita. Terima kasih. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.